Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas renungan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Demikian firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Apakah yang bisa diperbuat oleh seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir untuk menghidupi dirinya? Hanya mengemislah cara yang paling mudah. Terlebih pada zaman para rasul, mungkin belum ada yang terpikir untuk memfasilitasi orang cacat dalam menggali dan mengembangkan potensi dirinya agar ia mampu hidup mandiri tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Orang lumpuh dalam perikop ini menempati posisi yang strategis untuk meminta-minta, yaitu dekat pintu gerbang bait Allah. Di situ ia akan dilihat dan dilalui oleh orang-orang yang akan masuk dan keluar bait Allah. Tetapi kita bisa tahu, tentu tidak sedikit dari antara orang yang lalu lalang itu berharap mendapat belas kasihan Allah bila mereka memberi sedekah kepada orang miskin. Petrus dan Yohanes yang datang ke bait Allah menjelang waktu beribadah juga menjadi sasaran si orang lumpuh itu. Sempat terbersit harapan di hati si orang lumpuh bahwa kedua orang yang datang ke bait Allah itu akan memberi sedekah kepada dia. Namun kedua orang itu justru mengatakan bahwa mereka tidak memiliki harta. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata melebihi harapan si orang lumpuh itu. Bila sebelumnya ia hanya mengharapkan uang sedekah dari Petrus dan Yohanes, tetapi ternyata ia melebihi sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu kesembuhan. Sungguh menakjubkan. Tentu tak terlintas sedikit pun di dalam pikirannya bahwa suatu saat ia akan bisa bangkit berdiri lalu melompat-lompat. Mungkin tak pernah ada harapan itu. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaannya dan hidup berdasarkan fakta yang menyakitkan itu. Situasi dan kondisi yang menekan kadangkala membuat kita tak berani berharap. Akibatnya kita hidup dalam keadaan pasrah yang pasif, menerima keadaan tetapi tanpa iman dan pengucapan syukur. Padahal Tuhan menyediakan dinamika dan sukacita hidup yang luar biasa bila kita mau berjalan dalam iman. Karena itu, jangan takut meminta kepada Tuhan. Bukan tidak mungkin ia akan memberikan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang kita harap dan doakan. Untuk itulah pernyataan Petrus yang mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini artinya Petrus dengan imannya bersaksi dan juga menyatakan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus dengan mengatakan, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Maka seberat apapun pada saat ini penderitaan yang kau hadapi, jangan buat tembok atau ciptakan tembokmu untuk menghalangimu berharap dengan penuh kepada Kristus Yesus. Teruslah memohon, karena harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas mujizat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah, jika pada saat itu
Melalui Petrus Engkau mengerjakan karya ajaib, membuat orang yang lumpuh berjalan. Kami yakin setiap orang yang sakit pada saat ini pasti Engkau kuatkan dan pulihkan. Setiap orang yang saat ini sedang bergumul ataupun bersedih, pasti Engkau hiburkan. Cukupkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.